keturunan Rasulullah, Bani Ar-Rasi itu juga mencatatnya secara detail ya, untuk perjalanan hidupnya. Begitu, Gus? Betul sekali, Kang Mas. Ya, oke. Baik, pemirsa pada Suara TV, tentu ini menjadi menarik ini, karena kalau kita bandingkan antara di zaman yang sama sekitar abad 3 Hijriah, di mana di situ katakanlah Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, di satu sisi bahwa di sana sudah ada keturunan Rasulullah, yaitu dari keturunan Ar-Rasi ya di situ. Dan mestinya kalau Gus, suku apa tadi? Maaf itu klan apa yang awal ke Yaman? Ar-Rasi, Ali Al-Hadi namanya Ali Al-Hadi dari keluarga Ar-Rasi. Ar-Rasi ya, oke. Nah, Gus, artinya kalau kita head to head dengan sejaman waktu itu 4 Hijriah, kalau katakan Ubaidillah sudah ada di sana, kan sesama klan Rasulullah nih, mesti ada interaksi, pasti ada cerita bahwa mungkin diceritakan di kitab-kitab Ar-Rasi. Pandangan ini menurut Anda bagaimana nih? Sama sekali tidak ditemukan interaksi antara dinas Ar-Rasiyin dengan mereka, karena ada salah satu tokoh dari mereka yang bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ya'fur, kemudian Al-Imamul Hadi, namanya Yahya bin Husain bin Al-Qasim. Nah, itu pernah datang ke salah satu kota di Hadramut yang namanya Aden. Aden itu adalah salah satu kota yang ada di Hadramut, sampai ke Aden saat itu. Nah, namun saya tidak menemukan sama sekali informasi adanya interaksi antara mereka ini dari keluarga Ar-Rasi dengan dengan Ba'alawi saat itu. Dan itu terjadi pada tahun abad ketiga ya, abad ketiga dan abad keempat. Abad keempat ada yang namanya An-Nasir Ahmad Al-Hadi yang meninggal pada tahun 322, itu pernah datang ke Aden. Nah, tentu tahun ini adalah tahun 2 tahun pasca kedatangan Ahmad bin Isa ya di Hadramut. Namun sama sekali tidak ada di situ penjelasan adanya interaksi antara Ahmad bin Isa atau Ubaidillah dengan keluarga Ar-Rasi itu. Iya. Sudah masuk ke daerah Hadramut ya. Katakanlah kalau kita sesama perantau, kemudian memiliki satu jalur Ar-Rasi itu kan. Oh, ini ada saudara kami gitu ya. Yang baru datang, katakan Ahmad bin Isa itu ya. Lazimnya itu menurut Anda akan terjadi penulisan sejarah di situ ya. Lazimnya itu. Lazimnya harus seperti itu, Kang Mas. Ya, lazimnya seperti itu. Karena memang untuk di abad-abad yang sebelumnya, misalkan Ibrahim bin Musa Al-Kadhim itu pernah datang juga ke Yaman dan beliau berinteraksi dengan duriyah Nabi yang ada di sana. Bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain dari duriyahnya Sayyidina Hasan, dari sebagian duriyahnya Sayyidina Husain, ada interaksi seperti itu. Nah, tetapi untuk Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ini sama sekali tidak ada data mengenai hal itu, sama sekali tidak kita temukan. Nah, sementara kalau dalam kaidah dalam ilmu nasab, tidak disebutkannya satu nasab di kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab primer yang terdahulu, itu memang belum tentu nasab itu memang adalah nasab yang buat-buatan, bikin-bikinan atau nasab cangkokan gitu, bukan. Tetapi ketika memang tidak ditemukan sama sekali dari kitab-kitab yang ada, dari kitab-kitab nasab tempo dulu, ya maka itu bisa dipastikan bahwa itu keberadaannya memang tidak ada. Artinya itu memang kisah-kisah atau nasab yang nyangkok. Ya. Terus tadi Ar-Rasi itu kata Anda ada interaksi dengan dengan keturunan yang lain. Itu benar, di kitabnya itu diceritakan ada interaksi di situ. Dengan siapa aja? Betul, bisa ada. Mungkin ya. Ada salah satunya Ibrahim bin Musa Al-Kadhim. Kemudian dengan keturunannya siapa dari Imam Zaidiyah itu, Zaid bin Ali itu. Untuk namanya saya kurang ingat. Dan di kesempatan lain barangkali saya uraikan secara detail lagi mengenai interaksi antara Ibrahim bin Musa Al-Kadhim dengan duriyahnya Zaid yang mazhab Zaidiyah itu dinisbatkan kepadanya, Zaid bin Ali itu. Keturunannya memang sangat banyak di Yaman Utara, gitu kan.
Ya. Oke, ya luar biasa. Makamnya ada itu keturunan Ar-Razi itu, dan dibuat di abad ketiga dan keempat di Yaman Utara. Saya belum menelusuri lebih jauh mengenai hal itu, tetapi untuk tahun-tahun kewafatan dari mereka itu dijelaskan di dalam kitab-kitab semenjak abad 4 Hijriah dan seterusnya, itu lengkap untuk itu. Karena memang mereka ini adalah selain tokoh agama, mereka pun juga para pejabat gitu ya, bisa dikatakan gubernur atau bupati lah untuk zaman sekarang ya. Sehingga nama mereka dikenal dan juga tempat kesejarahan mereka pun juga lengkap. Iya. Tapi untuk mengenai makam itu sendiri, saya kurang tahu. Ya. Artinya menurut Anda, kalau alasan bahwa karena waktu itu sulitnya untuk kepenulisan pencatatan, itu bukan sebuah alasan, karena pada zaman itu juga keturunan Rasulullah Bani Ar-Razi itu juga mencatatnya secara detail ya, untuk perjalanan hidupnya. Begitu, Gus? Betul sekali, Kang Mas. Ya, oke. Baik, pemirsa pada Suara TV, tentu ini menjadi menarik ini, karena kalau kita bandingkan antara di zaman yang sama sekitar abad 3 Hijriah, di mana di situ katakanlah Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, di satu sisi bahwa di sana sudah ada keturunan Rasulullah, yaitu dari keturunan Ar-Razi ya di situ. Dan mestinya kalau di zaman yang sama keturunan Rasulullah ada di Yaman, ada interaksi atau sebuah catatan atau korespondensi. Tetapi lagi-lagi bahwa Anda belum menemukan hal itu ya. Ya, oke. Ya. Baik, mungkin menambahkan sebagai catatan untuk makam, mungkin bagi pemirsa yang belum mendengar bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibangun atau dibuat sekitar abad 9 Hijriah. Sementara Ahmad bin Isa dikatakan atau diklaim hijrah ke Yaman sekitar abad ketiga atau wafatnya di situ. Mungkin sedikit saja Gus memberikan sebuah ulasan terhadap itu. Siap, boleh. Sebentar. Berapa itu? Ya. Nah, ini di dalam untuk lokasi untuk makamnya Ahmad bin Isa. Jadi untuk sebelum abad ke-9 Hijriah itu memang tidak ditemukan lokasi makam atau lokasi nisannya Ahmad bin Isa. Nah, hanya saja sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab Fathur Rahimir Rahman, Limana Kibil Idrus, karya dari Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra yang wafat pada tahun 889. Beliau mengatakan, Tufiya Syekh Ahmad bin Isa bil Husaisah. Ahmad bin Isa itu meninggal di Husaisah, wa dufina fi Syi'biha, dan beliau dimakamkan di sana, di perkampungan Husaisah. Kemudian mengatakan walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, tetapi di abad itu, di tahun 889 itu tidak diketahui di manakah lokasi nisan, lokasi makamnya Ahmad bin Isa. Bahkan Syekh Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus itu hanya menziarahi kampungnya saja, tidak menziarahi lokasi makamnya secara langsung. Dan dia juga, Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus juga menceritakan bahwa Syekh Abdurrahman As-Segaf itu hanya menziarahi kampungnya saja, bukan lokasi di mana tempat Ahmad bin Isa itu dimakamkan. Nah, lalu kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Beliau mengatakan warwaihul unsi bi arjaihi faihah. Dan ternyata saya temukan bahwa aroma ketenangan di sekeliling Husaisah itu semerbak wanginya. Yus'iru, yang menunjukkan bahwa di dalam an-nafihi ruhan zakiyah, bahwa di lokasi Husaisah itu terdapat ruh yang suci. Nah, artinya dari apa yang dituliskan oleh Syekh Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra ini menunjukkan bahwa untuk makam dari Ahmad bin Isa itu nisannya belum dibuatkan, makamnya belum dibuatkan, karena hanya informasi begitu saja. Nah, lalu kemudian setelah adanya kasyaf, maka
setelah itu di abad setelahnya, di tahun-tahun berikutnya, itu barulah dibikinkan makamnya Ahmad bin Isa. Nah, kemudian di sini oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf mengatakan wahwa zahirun, dan dari teks itu jelas annahuma, bahwasannya Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus dan juga Abdurrahman As-Segaf itu kana yazuranil jabala biduni ta'yini maudiin, itu hanya menziarahi gunung tanpa menentukan lokasi makamnya itu di mana. Amal-an, adapun sekarang faqad ayyanu, maka para ulama-ulama Balawi itu telah menentukan makamnya imma bil qara'in, yaitu dengan qarinah-qarinah, dengan tanda-tanda yang ada, wa imma bil kasyf, dan atau dengan kasyaf, dengan ronsen gitulah kurang lebihnya ya. Nah, artinya untuk di abad ke-9 Hijriah itu sendiri, makam dari Ahmad bin Isa itu tidak didapati oleh siapa? Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Yang diziarahi hanya gunung saja, bukan lokasi makamnya berada. Ya, begitu Kang. Nah, artinya untuk apa di abad-abad yang sebelumnya memang tidak ditemukan makamnya yang mana. Gitu. Iya, artinya bahwa tanda-tanda Ahmad bin Isa kemudian makamnya pun tidak ada ya sebelum abad 9 itu ya. Artinya makamnya atau tanda-tandanya prasasti itu tidak ada. Jadi ini sebuah tanda tanya besar. Benarkah Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman? Dan sekarang makamnya Ahmad bin Isa yang konon saya lihat di videonya itu di atas bukit itu ya, di atas bukit itu makam yang dianggap hasil ijtihad berarti kan ya, hasil kasaf gitu ya, bahwa itulah makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Yaman. Begitu ya Gus ya? Betul Kang. Ya. Persoalannya di situ ada jenazahnya apa tidak Gus? Allah alam kalau itu Kang. Karena untuk menentukan makam itu kan seharusnya melihat kepada data-data yang ada, yang tertulis di zaman-zaman sebelumnya. Artinya apakah benar Ahmad bin Isa itu dimakamkan di sana atau tidak? Dari catatan-catatan yang sebelumnya. Nah, sementara untuk lokasi beliau dengan lokasi makamnya Ahmad bin Isa dengan lokasi makam anak-anaknya atau cucu-cucunya itu berada di tempat-tempat yang berbeda. Begitu.